Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magfiratuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Andi doang? Andi doang. Iya, Masya Allah. Mungkin kalau misalnya ada kasus guru, orang yang rambutnya keriting, terus berponi panjang, apa sujudnya harus miring, palanya bagaimana guru? Udah itu aja Rambut guru. keriting, berponi panjang, belakangnya bolong nggak? Itu gimana gitu guru? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Intinya gini, ada sebuah gaul mengatakan makruh hukumnya ngikat rambut. Ya. Makruh hukumnya apa? Ngikat rambut. Jadi kalau kita punya rambut panjang, jangan diikat. Ya, khusus laki-laki nih, ya, rambut panjang, jangan diikat. Apalagi botak, jangan diikat, ya nggak bisa. Yang kedua, jangan gulung tangan. Hukumnya makruh ya. Sholat begini nih tuh. Karena itu tidak menggambarkan penghambaan. Ingat ya, kita sholat begini. Allah. Nah ini makruh hukumnya. Nah ya, jelas paham. Nah sama kayak tadi orang punya rambut panjang. Yang jelas kalau pakai peci aman nggak? Makanya sholatnya pakai peci. Nah saat saya nggak punya peci, gimana? Yang tadi saya bilang, ya ketika dia nggak pakai peci, yang penting ada bagian yang terkena tempat sujud, gitu. Tapi memang paling afdol kita pakai peci ya, gitu. Nggak punya pakai slayer, ya tuh. Jadi pakai apa? Pakai sapu tangan, dibikin sini jadi Ali Topan anak jalanan. Ya salam. Ya. Pakai bando ya, pakai bando ya. Yang jelas kalau bisa ya jaga di punya jidat karena itu adalah rukun daripada ya sujud. Wallahu alam. Ada lagi mungkin? Baik, baik khair. Nah, lanjut ya. Kemudian kesalahan dalam duduk di antara dua sujud, ya. Kesalahan duduk di antara dua sujud. Nih ya. Coba kita lihat, orang duduk di antara dua sujud. Biasanya gini. Ada 3 cara ya. Coba lihat semua, ada 3 cara. Cara yang pertama ini kakinya begini. Lurus. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kakinya lurus ya. Nah, kelihatan? Zoom. Masya Allah. Iron Man nih. Begini kakinya lurus ya. Ini biasanya Nabi kerjakan ketika di luar. Jadi kalau di tanah yang bebatuan, kalau begini kan sakit ya. Maka Nabi angkat kakinya. Jelas? Jelas gak? Gini ya. Tuh, 2. Yang kedua ya, duduk begini. Nah, yang ketiga yang paling afdol adalah didirikan sebagian, direbain yang ini gitu ya. Cuman saya agak sakit kalau begini nih. Ya, makanya saya jarang begini nih tuh. Ya. Gini ya, didiriin sebagian, direbahin yang satunya. Ini namanya duduk apa? Iftirash ya. Yang kedua, kesalahannya biasa pada tangan. Posisi tangan. Ya. Ada orang sholat begini. Yang afdol begini tuh. Jadi posisi jari tidak melebihi dengkul. Bisa di zoom mulia? Bisa di zoom ya. Tuh, ya. Tuh, jadi gini ya. Lurus, nggak lebar, nggak miring, lurus. Ya, semua coba praktekin duduk iftirash. Saya mau lihat. Ya, Nanang coba. Nah. Ya, semua iftirash. Ya. Usahakan lurus, tidak melebihi tidak juga di atas begini. Ya. Jelas paham? Nah, yang kedua, kalau posisi tahiyat, nah ini posisi tahiyat nih. Bangun tahiyat awal langsung begini. Tuh. Langsung posisi standby. Ya. Menggenggam kecuali telunjuk gini tuh. Ya, jadi bedanya gitu. Pokoknya kalau posisi tahiyat bangun nggak begini nggak. Kalau kita kadang bangun begini dulu. At-tahiyatu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kurang sunnah. Yang sunnah adalah udah siap. Langsung begini tuh. Jadi pas asyhadu alla ilaha illallah. Dan posisi tangannya gini ya. Coba semua begini. Asyhadu alla gini ya, semua gini, coba raka gini. Ya. Ya. Jadi diangkat pas agak miring gini tuh. Nah, gitu. Jadi enggak begini banget enggak. Agak miring sedikit gini tuh. Ini salah satu cara ya, salah satu aja ya kita ajarin. Nanti ada khilaf, ada banyak, ada yang begini, ada yang macam-macam ya. Nah, iya gitu. Ya. Jelas ya. Yang jelas enggak begini-gini ya. Nah, ini. Coba lihat semua ya. 6. Ya bagus ya, tak lurusin tangannya agak rapat nggak lenggang, agak rapat tuh. 6. Ya, tapi di Pak kurang rapat. Bukan rapat itunya, tangannya.
Tolong disenter orangnya, tolong lihat. Orang pakai baju putih koko, dia pakai baju Nirvana. Cobain gini ya. Jelas semua ya. Siap ya? Coba tangannya siap-siap gini, yang udah siap. Bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Nah, ini banyak kesalahan orang ketika mengucapkan at-tahiyyat itu at-tahiyyatul. Salah. Karena tulisannya at-tahi yang bertasydid ya-nya. Dan tanya nggak panjang. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sunnahnya. Yang wajibnya at-tahiyyatu lillah. Ya. Jelas? Assalamu alayka bareng-bareng. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pas nunjuknya pas illallah. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika. Nah, itu contoh yang salah ya. Itu namanya orang pengen buru-buru maghrib itu. Begini astagfirullah aja. Kedistrek kalau kata anak Jaksel gitu ya. Ya jadi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang sering orang salah Allahumma bareng-bareng. Allahumma sholli ala. Bareng-bareng ya. Ulang adik-adik sekalian ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau bisa nih walaupun ini sunnah ya, sayyidina bukan sayyidina. Ingat ya. Yang benar apa? Sayyidina, bukan Sayyidina Muhammad. Itu salah. Walaupun salahnya ini enggak masalah, cuman karena ini sunnah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Nah, ini jadi kalau kita tahiyat itu yang wajib adalah ya bacaannya dan duduknya ya. Jadi kalau ada orang tahiyat misalnya dia sudah duduk tahiyat mau versi lurus boleh iftirash atau miring duduk bareng-bareng tawarruk namanya, duduk tawarruk gini miring ya. Nah, ini miring namanya apa? Tawarruk ya. Coba semuanya miring ya. Nah, ini miring yang beda-beda emang versinya ya. Kalau yang gemuk ada kesini dikit gitu. Karena keganjal dengan perut ya. Coba dikasih lihat Asmi contohnya ini. Coba kasih lihat. Nah, ini contoh ya tawarruk yang memang terganjal oleh tumpukan ini. Ya. Nah, jadi lagi jadi gini, di Mekah Madinah itu memang kebanyakan mazhabnya Hanafi, ya. Kebanyakan ya walaupun Syafi'i banyak juga. Dari mana kita lihat? Dari salatnya. Kita kalau salat di Madinah, di Mekah itu, ya waktu kita salat apa itu? Pokoknya salat fardu dah ya. Itu kalau salatnya miring nih, udah kita cap nih orang Indonesia udah. Karena di sana hampir rata kalau tahiyat akhir lurus. Begini semua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya. Makanya kalau kita di sono, pakailah yang rame di sono. Jangan udah tahu gede, miring begini. Jam yang sebelah sini, pencet. Kan begini tuh, deluk aja dah Masya Allah. Udah mana 100 kilo. Ya, besok dizakatin ya nanti. Bagi yang lain tuh, dedek bagi tuh dedek. Tetelannya bagi deh, minta buat cilok bagus. Ya, jadi kalau kita misalnya miring semua, jangan lurus. Ya kadang ada orang nih, semuanya miring, dilurus begini. Lah kan jadi kacau kan ya, bener gak? Sama orang kadang-kadang masalah kiblat. Ya, semua jamaah lurus, dimiring sendiri begini. Kan nyundul. Bener gak? Wah, mungkin begini kali. Wah, kita
harus pas dengan kiblat karena menurut ukuran Google Earth, Google kiblat tuh kan ada tuh yang pakai kiblat tuh, yang pakai arah agak kanan, nggak mesti. Karena ada dua ulama berpendapat, yang satu ainul kiblat, yang satu jihah kiblat. Ada yang berpendapat yang penting jihadnya, arahnya aja kiblat. Kayak kita di sini, arah mana kiblat? Sono, sono. Oh iya, udah kira-kira aja, yang penting sono gitu. Nggak mesti pas banget. Ada dua pendapat. Ya, suatu hari ada ulama di daerah Jakarta, saya lupa tuh ya. Ada musola, kalau nggak masjid. Datang nih ulama alim, saya lupa namanya siapa ya, Syekh Arsyad Al-Banjari kalau nggak salah. Ngecek masjid, ternyata nggak sesuai. Nah ternyata khilaf, Syekh Arsyad ini memakai ainul kiblat, yang mesti lurus sampai kiblat. Ada kalau beliau ini pakai jihad kiblat, gitu ya. Jadi ada pendapat. Ya, kalau kita nyari kiblat, boleh kita langsung ainul kiblat, boleh juga yang penting arah kiblat, dua-duanya sah. Dan kalau kita di masjid jangan sampai begitu, ya. Ini egois namanya, ya. Itu. Ketika ente tahu jamaah lurus, ente malah miring, nah jangan. Samain aja, insya Allah sama. Masih kita ke MU kan, gitu nggak mungkin kan? Pasti ke Saudi juga kan, pasti ke Mekah yang jauh. Insya Allah ya Allah lebih tahu dah tuh ya niat kita ya. Baik. Nah, di antara kesalahan juga ketika kita tahiyat, terakhir pas ketika salam. Ini tolong disimak baik-baik ya. Apa salahnya? Satu, banyak orang ketika tahiyat akhir salamnya itu gini, Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, itu salah, makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena orang keluar dari sholat itu setelah mengucapkan Assalamualaikum. Kalau udah kum berarti udah kelar. Maka nggak boleh nengok kecuali sudah kum. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Bukannya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya terlalu sopan. Dia hormatin. Ada yang gini, ada saat gini. Coba di zoom lihat tangan saya di bawah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya ini. Ini ada beberapa, mungkin aneh belum sempat tahqiq sih ya. Belum sempat tahqiq lagi. Ada gak yang begini gitu? Yang jelas aneh belum nemu. Ada pernah dalam kitab hadis riwayat Abu Daud ya. Kayak begitu, cuman aneh belum tahqiq lagi. Nanti kalau nanya itu nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang dah ya. Mengenai masalah begini gitu. Yang jelas kalau kita salamnya setelah apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dan juga yang sebelahnya nggak boleh jawab waalaikumsalam gitu. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam gitu ya. Ya, dan kesalahannya biasa juga umumnya ketika orang sholat ya, setelah salam rapi kadang-kadang ya orang nggak usap muka. Walaupun ini sunnah, cuman kalau bisa kita kerjain, cuman timbang ngusap muka gitu ya. Dan ngusap mukanya bukan dua nih gini ya, bukan. Nah ini nih ya. Kadang orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini. Yang sunnah adalah dengan satu tangan kanan, bareng-bareng semua ya, miring semua ya, miring, pecinya nggak usah ikutan, miring bareng-bareng ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kalau bisa nengoknya jangan nanggung gini doang gitu. Dalam riwayat Rasulullah sampai terlihat putih pipi Rasulullah. Jadi agak di kananin tuh. Ya. Kiri juga sama ya tuh. Jelas paham? Dan yang wajib assalamualaikum. Yang wajib assalamualaikum warahmatullahnya sunnah, nggak perlu pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kecuali sholat jenazah memang disunahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi yang pakai wabarakatuh cuman sholat apa? Jenazah. Jadi kalau ente sholat fardu nggak usah pakai wabarakatuh. Jelas sampai sini? Ngusapnya pakai tangan apa? Ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Usap dengan tangan kanan, baca apa? Alhamdulillah. Astagfirullah. Deh, doa aja deh. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma adhib anni hamma wal hazan. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kegalauan dan kesedihan. Tuh ya. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Baru alhamdulillah. Jelas? Dan kalau nengok salam, jangan begini. Assalamualaikum. Batal nih. Dada tetap dipertahankan lurus ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh ya. Jangan pakai nengok apa? Dadanya jangan sampai berpindah arah. Jelas? Coba bareng-bareng semua dadanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas paham ya? Ngerti? Usap pakai usap. Pakai tangan kanan. Tuh ya. Baca apa? Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Baru astaghfirullahal azim. Sampai sini ada yang mau nanya? Nah. Baik, wah, boleh. Kasih mic. Nama. Berarti Lailatul Qadar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Nama saya Adrian Masya dari Majelis Allah. Burdah yang lokasinya di Tanjung Barat. Ada McD ambil kiri, mentok pertigaan kanan, ada gang kecil masuk dalam. Nah, itu rumah mantan kayaknya. Guru, ana minta contoh inian tata cara sholat duduk. Tata cara Sholat duduk. sholat duduk, betul. Gimana contohnya maksudnya gitu? Oh, ente mau ngapain emang sholat duduk? Kalau sakit gitu misalkan. Oh, kalau sakit. Oh, mau doain sakit. Misalkan. Oh, misalkan. Kira mau didoain sakit ya. Baik, saya contohin ya, salat duduk. Enggak, saya aja biarin, enggak apa-apa saya aja. Ya. Enggak apa-apa. Namanya juga Nuaiman. Baik ya, contoh nih. Salat duduk ya. Duduk begini ya, duduk iftirash ya. Takbir Allahu Akbar. Sama, tetap sama. Rukuknya hazwa ini. Dengkul, sejajar dengkul. Ya, jadi rukuk gini tuh. Sejajar sama apa? Dengkul ya. Tapi ada salah seorang guru saya mengatakan yang dimaksud dengan hazwa rokop ya. Rokobatain sejajar dengan dengkul itu sampai begini. Ya. Paham nggak? Begini sejajar nggak? Tapi dari atas ke bawah. Kalau begini sejajarnya dari apa? Vertikal apa horizontal? Horizontal apa vertikal? Ya pokoknya itu dah ya. Tropikal aja. Tuh. Gini ya. Jadi ada dua saya dapat dari guru-guru saya. Ada yang begini. Ada yang lurus begini sampai bawah gitu ya. Jelas paham? Ya. Sujud itu sama tetap tahiyatnya juga sama, selesai gitu ya. Nah kasusnya gini, saya nggak bisa duduk begini. Nah sila on seven bisa kayak gini. Gini, kakinya ada koreng misalnya, koreng gini ya. Bisa aja. Sama. Jadi duduk gini. Allahu Akbar. Ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud itu sama, sujud sama. Kalau nggak bisa sujud normal ya. Kalau bisa sujud normal lipat lagi. Gitu. Kalau nggak bisa udah begini, paling semaksimal yang kita bisa. Semaksimal yang kita bisa. Kalau mulai begini nggak bisa mentok. Gitu. Jelas paham? Jadi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Nggak bisa sholat, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak bisa isyarat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah tuh. Wallahu a'lam bis. Lagi yang mau nanya? Oh banyak nih, tungguin. Ada depan dari yang dekat dulu. Dari yang dekat ya. Azmi tolong. Diri biar kelihatan. Nah, kelihatan orang ya. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abid warahmatullahi Rehan dari Pulau Kalibata. wabarakatuh. Mau nanya tentang niat. Ya. Kan banyak yang ketika sholat jamaah atau sholat jenazah dia nggak tahu niatnya dan disuruh mengikuti niatnya ikutin imam aja gitu kan. Terus apakah dia termasuk jadi imam? Kan imam niatnya imaman. Apakah dia termasuk imam atau gimana? Baik. Jadi kalau orang berniat sebagaimana niat imam, yang jelas yang pasti dia kan makmum, nggak mungkin ada dua imam dalam satu jamaah, ya. Dan nggak boleh, ya. Makanya kemarin posisi saya sholat sama siapa tuh? Ame siapa kemarin tuh ya? Mulia ya, gitu ya, sholat isya. Ada imam di masjid lagi sholat taraweh gitu. Anda bilang jangan jamaah, kenapa? Nggak boleh ada dua imam dalam satu tempat, ya. Jadi kalau dalam satu tempat jangan ada dua imam. Gitu. Makmum boleh banyak, imam hanya satu. Makmum boleh banyak, imam hanya satu. Makmum boleh banyak, imam hanya tuh. Itu. Paham nggak? Ngerti? Ngartos. Sadayana ngartos. Ngartos. Alhamdulillah. Tuh ya. Jadi begitu ya, jelas beda gitu ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang mana tadi? Ya, Tommy, baik. Pakai mic gak? Maju dikit, maju sini. Ke depan, maju ke depan sini. Biar orang lihat. Masya Allah. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Hatami dari Pulau Kalibata ingin bertanya. Ini tentang air, Ustaz. Air apa? Air buat kolam gitu. Oh, kolam. Berapa ukuran buat kolam itu, berapa sentimeter, dan volume air itu berapa liter? Waduh, pertanyaannya berat nih. Soalnya di kamar mandi kan nggak ada keran yang dari tembok tuh, jadi pakai semprotan ribet banget gitu wudunya. Oh, bekas semprotan? Iya. Jadi saling megangin tadi ganti-gantian. Padahal mah kalau sebenarnya kolam itu udah 2 kolam apa belum gitu? Iya, betul. Baik. Terima kasih. Ya, Tami, Masya Allah Tami. Kan Khatami. Mana Tami? Ya. Baik. Jadi mengenai masalah air ya, kita diwajibkan dalam bertohara itu pakai air mutlak atau air tahir tahir, suci mensucikan. Nah, nanti dibahas ada yang namanya wadah, yang namanya istilahnya 2 kula. 2 kula itu sama dengan 500 ritel. 500 ritel, bukan liter, ingat ya. Kadang orang sering salah menerjemahkan. Dia mungkin wah salah huruf nih. Liter harusnya ritel. Kalau ritel ukuran Baghdad. Ya, tempat Habib Ibrahim no Baghdad. Habib. Ritel 500 Nah, kalau dikonversikan ke dalam liter ukurannya 218 liter kurang lebih. Berapa Tami? 218 liter kurang lebih. Ya, kalau diukurkan dengan ukurnya 60 cm kubik. Jelas? Ya, jadi ukuran lebar kolamnya 60 cm kubik, ukuran airnya 218 liter. Dikonversikan ke Baghdad 500 ritel. Diistilahkan dengan istilah 2 kula, bukan 2 kali. Ingat ya tuh. Nah, jadi kalau ada orang misalnya pakai air yang lebih dari 2 kula diciduk, ya masalah. Ya. Yang nggak boleh diciduk ketangkap narkoba. Itu nggak boleh. Diciduk airnya dengan niat menjadikan tangan sebagai gayung, itu boleh-boleh aja. Ya, jadi nggak masalah ya. Tuh, cuman tadi pastikan berapa ya. Ente udah bawa penggaris belum ukur ini? Nah, itu ukur ya. Diukur gitu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi banyak tadi nanya. Siapa lagi tadi? Raka. Diri Raka. Maju dong. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka A'la Bastiar. Rakap. Ya, bisa disebut Rakap. Iya. Guru mau nanya, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika habis sujud dia langsung duduk, tangannya langsung nunjuk ini guru. Oh iya. Itu boleh nggak guru? Nunjuk siapa itu? Pas tahiyat Oh, pas terakhir. tahiyat, iya. Wah, baik, terima kasih Guru. Nah, jadi dalam madhab lain ya, bukan madhab kita, madhab Syafi'i. Memang ada yang ketika tahiyat langsung nunjuk.
cuman bukan madhab Syafi'i. Ane lupa madhab apa yang jelas bukan madhab Syafi'i. Kalau Syafi'i nggak pas asyhadu alla ilaha illallah. Jadi nggak salah, nggak batal, nggak apa-apa, boleh aja. Nggak nunjuk nggak apa-apa. Misalnya contoh ini tahiyat, nggak nunjuk itu begini aja gitu nggak apa-apa. Karena nunjuknya itu sunnah. Yang jelas jangan pakai jempol gitu. Ini menang gitu. Ya, nah, itu makruh karena berlawanan dengan yang sunnah. Ya, jadi dalam istilah sholat itu tarkus sunnah makruh, meninggalkan sunnah padahal mampu hukumnya makruh. Nggak baca doa ruku subhana rabbiyal azim padahal bisa baca makruh. Sami Allahu liman hamidah nggak baca rabbana lakal ham padahal bisa makruh. Ya, tarkus sunnah fis shalah makruh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Baik. Begini gini ya. Mau Sunda, mau Betawi semua sama. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Mentang-mentang Sunda mulia. Bapaknya kan orang Sunda. Anaknya Batak. Anaknya Batak. Baik. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari Mangga Besar. Pasportnya? Iya. Kopi luwak, tidak bikin kembung. Iya. Izin bertanya guru, ketika kita lagi sholat berjamaah, ada satu makmum yang batal atau mundur. Nah kita yang di sampingnya posisinya wajib untuk merapatkan atau tidak ya guru? Gimana ketika posisi? Saat sholat berjamaah ada Iya. makmum yang batal, Makmum yang batal, mundur, Nah, ya. kita yang di sampingnya itu wajib merapatkan atau tidak tuh guru? Oh iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalau seandainya ada orang sholat berjamaah, sang makmum batal dan dia batalnya itu karena buang hadas maka wajib mundur. Wajib ngambil apa? Air wudhu lagi, ya gitu. Nah, kan tar sapnya bolong tuh, ya. Bagaimana? Nah, ini yang nanti yang kanan sunnah, bagian sunnah ya, nggak wajib ya. Sunnah merapatkan agar fadilah sholat berjamaahnya sempurna. Jelas paham? Jadi apa tadi hukumnya? Nah, siapa yang merapatkan? Ya tergantung posisinya. Kalau yang misalnya nih imam, yang keluar yang di sini, ya yang di sini yang merapatkan. Ya. Kenapa? Karena geraknya lebih sedikit. Kalau yang di sini yang ngerapetin, 1, 2, 3, 4, 5, banyak yang gerak. Kalau yang di sini dia doang gitu ya. Jelas paham? Nah tapi kalau kasus segini ada imam sholat makmumnya batal cepirit itu buru-buru cebok gitu ya. Takutnya melebar kemana-mana. Yang jelas gitu ya. Jadi wajib apa? Wajib sunnah merapatkan. Paham ya? Masih kurang jelas? Baik ya. Wah, satu Sofian yang dekat. Ayo, mic-nya kasih mic-nya. Nggak usah diri, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofian Suri. Masya Allah. Saya santri Kalong ya. Halo. Santri Kalong dari pesantren. Yang ini kampret berarti nih. Yang ini Kalong, yang ini kampret nih. Yang belah sana codot tuh. Suka makanin mangga saya. Ayo lanjut satu. Masalah ini Ustaz pengen tanya masalah sholat berjamaah. Kan biasanya kalau misalnya imam ada kesalahan, makmumnya kan biasanya mengucap subhanallah. Ya. Saya pernah mendengar dari penjelasan dari Ustaz, saya nggak sebutkan ini ya. Ada yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Terus dia juga menjabarkan dari dalilnya kalau itu sebaiknya tidak usah diucapkan, mengucap subhanallah. Karena mungkin bisa akan membatalkan sholatnya. Padahal di situ kita makmum kan tugasnya memang untuk mengingatkan dari imam yang salah. Dan di situ saya kebingungan kita kalau yang itu memilih yang lebih baik yang mana tadi ini. Kita itu aja. Baik, Masya Allah. Santu pertanyaannya Masya Allah ya. Jadi imam ya itu bisa benar bisa salah. Maka ketika imam salah, sang makmum boleh mengingatkan imam jika kesalahannya fatal. Ya. Kalau kesalahannya nggak fatal, nggak perlu. Contoh tadi ya,
Allahu Akbar gitu misalnya gitu. Kan nggak fatal tuh. Ya, karena intikal. Ya. Atau nggak baca Quran misalnya. La tarawunnal jahim, la tara. Nggak ada kan? Rariru kan roh riru. Ya. Jadi kalau misalnya ada imam baca salah begitu, yang salahnya khafi tidak wajib. Jelas tidak wajib ya. Cuman kalau memang pengen dibetulkan syaratnya sang imam ngerti. Percuma misalnya contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang lailatil gitu. Wa ma inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatil gitu. Imamnya kagak ngerti juga. Akhirnya imamnya ngerti. Oh iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Benar tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Atau lagi lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul, ngegas dikit ya. Imamnya protes. Gua tadi baca til, lu bilang til. Gue baca tuh lebih lantil yang bener mana gitu. Itu gara-gara kagak belajar makanya belajar nahu di Markazul Lugo. Iya, itu promosi ya. Jadi kalau lailatil ketemu fi lailatil karena ketemu huruf jar. Kenapa lailatul? Karena nggak ketemu huruf jar begitu. Satu, jadi kalau misalnya mengingatkan imam yang fatal wajib diingatkan. Dengan cara apa? Dengan cara tanbih. Namanya apa? Tanbih. Tanbihnya laki-laki pakai subhanallah, perempuan pakai tepuk tangan. Cuman bukan begini, gitu bukan? Gini tepuk tangan tuh, begini. Nah itu anak tongkrongan tuh, salah ya. Tepuk tangannya nggak begitu, tapi cukup begitu tuh. Nah tuh, ya jelas paham? Itu. Jadi salah misalnya imam salah gitu, pas apa namanya langsung ini langsung. Tepok gitu. Kalau laki-laki apa? Subha. Tapi niatnya zikir. Niatnya apa tuh? Zikir. Nah ini dia nih, tipis-tipis memang. Kalau ada orang tanbih niatnya ngingetin dan zikir selamat. Karena masih ada zikirnya. Tapi kalau orang niatnya ngingetin doang bisa batal. Gitu ya. Makanya dehem itu nggak apa-apa. Dasarnya batal. Kalau dehem kita ya contoh. Ada anak kecil bercanda, wah tepak gitu-gitu. Nah batal tuh kita, karena dehemnya kita ngingetin orang. Ya, imamnya baca panjang gitu, baca Al-Baqarah udah 2 sejuz dah kan baca Al-Baqarah. Di dehem, lama, nah itu. Batal tuh. Udah lama lagi kan ya, aja batal, aja batal. Jadi ngingetin orang bisa jadi apa tuh? Maka tadi kata Sofyan, ya kalau bisa dihindari gitu ya. Itu kalau seandainya kesalahannya nggak fatal. Tapi kalau kesalahannya fatal diingetin. Subhanallah nggak masalah. Cuma tadi tergantung nih. Nah kasus begini, ada orang imam sholat subuh. Ini kejadian nyata. Dia mungkin karena bacanya surat, jadi ketika dia bangun dari rakaat yang pertama ke rakaat kedua, dia nggak baca surat Fatihah. Dia langsung baca apa? Dia langsung baca surat. Ya. Jamaah baca subhanallah gitu. Ini bukan di markas bukan ya, di luar, di orang kasa ya. Subhanallah gitu. Imamnya kagak ngeh, gue salah apaan gitu. Akhirnya imamnya ruku, masih subhanallah gitu. Imamnya nggak ngeh juga. Ada yang nyeletuk Al-Fatihah. Oh iya Fatihah. Ah baru salahnya ketahuan. Habis subhanallah nggak ngeh juga. Gitu. Ada yang bilang Al-Fatihah. Ya, tapi kan jamaah semua selamat kan, dia doang yang jadinya batal. Cuman menyelamatkan yang lain, tinggal ikutin aja lagi gitu pas susahnya. Kadang kita sholat nih mik nging, satu kampung kedengeran mik nging gitu. Kagak ada yang mau benerin tuh. Jelas paham? Ente benerin nggak batal. Ya, jadi benerin son, ngangkat HP nih misalnya gini, kita sholat nih HP kita bunyi. Ya, jogi jagi juk. Oh sebes cut denger jogi juk. Matiin. HP di bawah dia didiamin. Ambil HP-nya. Matiin udah gitu taruh selesai. Itu. Yang nggak boleh ketika ini diangkat. Halo. Enggak boleh tuh. Diangkat. Halo. Gue lagi sholat, ntar batal.
Nggak boleh. Ya. Taruh. Jelas ya. Kadang ada emang orang karena kan sekarang udah canggih, Quran di HP, dibaca Quran di sini, ada WA, kelung, nggak boleh dibalas, kebaca nggak apa-apa, yang nggak boleh diapain, dibalas tuh, akhirnya di voice note gini, tuh, lu denger kan, gue lagi sholat gitu. Jelas ya, jadi tanbih itu bisa membatalkan kalau cuman niatnya ngingetin tanpa ada niat zikir tuh ya. Dehem bisa membatalkan kalau memang niatnya ngingetin, bukan karena ada uzur. Sholat tadi mana belum minum sahur lagi. Jadi imam kan seret tuh. Ya. Nah itu boleh. Kadang-kadang orang baca Fatihah gara-gara nggak didehemin, baca Fatihahnya nggak bener. Nah itu ya. Boleh. Jadi dasarnya dehem itu apa tadi? Batal. Kalau niatnya apa tuh? Ingetin gitu. Kalau nggak niat pun bisa jadi batal. Tapi makmum nggak wajib mufarokoh. Ya karena itu tergantung keadaan yang tahu imam sendiri gitu aja ya. Wallahu alam. Jadi yang bilang mengatakan mungkin batal itu kehati-hatiannya gitu ya. Sama kayak orang sholat nepok orang jadi imam boleh nggak? Dasarnya nggak boleh. Karena nepok itu cuman buat kode doang. Ada orang nepok, tepak, nepok mau ngajak ribut nih. Gue tinggal balik doang mungkin set, kelar kan. Ngerinya yang kita tepok refleks, kita tepok balik banget, langsung dikasih jurus rawa rontek nanti. Makanya kalau kita nyolek, jangan kebanget pelan, bulu kuduk merinding gitu. Jangan kebanget kenceng, tengah-tengah al umur ya, khairul umur jelek gini tuh ya. Kan repot kalau kita sholat misalnya nih, walaupun sebenarnya makanya saya nggak ngajarin begitu. Kalau kita mau jadi makmum, tinggal diri sebelahnya, ikutin aja makmum. Imam dia pasti tahu kok kita makmuman, gitu. Jelas paham? Dasar itu. Kalau memang jamaah ini banyak 5 orang, nah boleh colek tuh, ya colek boleh. Cuman colek gitu ya. Selesai, jangan ditabok gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Oh banyak banget tuh. Yang belum nanya. Denny Siregar. Oh, ayo, Denny Kurniawan. Denkur. Majuan sini, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Kurniawan, Ustaz. Iya. Dari Al-Kubur ya, mau nanya. Ketika sholat berjamaah dan si imam ini kelebihan rokaat, sikap makmum ini tetap duduk atahiyat akhir atau ngikutin imam berdiri. Baik. Dan sikap imam ketika menyadari dia kelebihan rokaat, harusnya menyelesaikan rokaatnya yang lebih itu atau langsung tahiyat akhir. Ya. Makasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada seandainya kasus begitu ya, imamnya kelebihan rokaat, bagaimana sikap sang makmum? Nah, makmum ini tergantung dia muafik apa masbuk. Kalau makmum muafik ikut dari awal, dia tahu imam ini kelebihan, maka makmum nunggu. Ya, nunggu sampai kapan? Sampai imam menyelesaikannya gitu. Satu, yang kedua boleh tanbih. Ada imam teka gitu. Subhanallah, masih tetap diri juga. Walhamdulillah gitu. Walhamdulillah. Habis gangga juga. Selalu damam gitu. Gue ikutin aja. Iya, contoh kasus gitu, diingetin nggak inget. Jadi gini, kalau kita jadi imam, kalau yang ngingetin atu, ya bisa jadi yang atu salah. Kan ada gitu ya, makmumnya teka gitu. Imam udah bener nih, makmumnya teka, subhanallah, di doang sendirian. Biasanya kalau imam salah, yang enggak berapa banyak? Ya paling yang depan yang enggak gitu. Jadi kalau imam kelebihan rakaat, sikap imam satu tanbih. Ya, sering tuh ketika sujud nih, diri dah Allah, subhanallah, duduk lagi dia. Ya. Nah, yang kedua kasusnya imamnya teka, di diri juga. Tungguin sampai imam selesai duduk salam, barengin salamnya. Karena si makmum ya tahu. Yang ketiga, makmumnya masbuk, telat datangnya, ikutin aja. Karena buat makmum ini nggak kelebihan gitu ya. Jelas paham ya. Jadi imam yang salah wajib ditanbih gitu. Imam yang salah wajib ditanbih gitu. Kalau ditanbih nggak ngeh juga dan masih salah juga, boleh mufarokoh. Boleh apa? Mufarokoh.
Paham? Jelas? Ngerti ya? Wallahu alam. Lagi? Imamnya ya disunnahkan sujud sahwi, bukan harus ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah, ya nggak wajib ya. Disunnahkan sujud sahwi. Baik, tadi kayaknya ada lagi. Andi coba. Andi 10 turah. Ya salam. Gue semua apik, semua apik. Ya baik. Diri. Nah, setengah diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanya yang soal duduk terakhir gitu guru. Hah? Sama yang lurus sama yang miring gitu guru. Iya, iftirash dengan Sama tawarruk. Iftirash sama tawarruk guru. Iya. Nah itu lebih baik mana, kan kalau di Madinah kata guru kan rata-rata duduknya lurus itu guru. Iya. Nah kalau di Indonesia kan miring. Nah kalau di Indonesia ini lebih baik misalnya kadang sempit, salah satu itu ngorbanin buat lurus itu guru. Iya. Lebih baik yang mana itu guru? Iya, baik. Ya makasih guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, kayak tadi masalah lurus sama miring, sebenarnya itu kan madhab ya. Madhab Hanafi kan lurus, madhab Syafi'i miring, tawarruk. Nah cuman kasusnya kalau di saat kita mungkin sempit tempatnya ya, kayak di acara-acara hall, di acara-acara maulid besar, tuh kan kadang-kadang sholat tuh, kadang sujud aja barang kemana palanya di sono gitu, karena ada kaki orang di sini, pala di situ gitu. Yang penting kita terpenuhi sujud dah gitu. Nah jadi kalau dalam kondisi itu lurus aja lebih enak ya. Umumnya kan gitu kan, kalau orang lagi umum udah lurus aja. Kalau ente miring tahu diri lah kita. Udah gede, miring, makan tempat gitu kan. Ya jadi mengikuti ini aja sesuai dengan kondisinya aja ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya Allah. Lebih afdal mengikuti kondisi sesuai dengan kondisi. Allah a'lam bishawab. Baik, perempuan mungkin mau nanya kali ini, perempuan nih belum nanya nih ya. 3 pertanyaan. Ya, boleh 3 pertanyaan. Boleh. Ya nanya langsung nggak apa-apa, dari jauh. Mana kasih mic. Ayo, siapa yang mau nanya? Nggak usah di center mal. Nggak usah di center mal. Ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, kalau misalkan kita sebagai makmum kan pas at-tahiyatul kan nunjukkan gitu kan Ustadz. Betul. Terus misalkan bacaan kita udah selesai, itu kita diturunin apa nunggu makmum baca selesai dulu? Itu pertanyaan pertama. Baik, waduh. Terus yang yang double. kedua, kalau misalkan kadang sering lihat kalau misalkan dalam jamaah gitu ya, itu ada perempuan yang saat sujud itu telapak kakinya kelihatan, itu gimana ya Ustaz ya? Sujud telapak kakinya kelihatan napak di bumi. Takutnya nggak napak. Iya, jadi kalau misalkan auratnya terbuka secara tidak sengaja itu batal atau tidak ya Ustaz? Baik, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi gini, yang pertama tadi masalah apa tadi? Masalah turunin tangan ya. Saya sejauh ini belum pernah nemu ya tata aturannya di kitab. Pernah nemu nggak? Hah? Enggak, emang belum ada di kitab ya. Cuman paling enggak pokoknya setelah kita selesai mengatakan fil alamina innaka hamidum majid, boleh diturunin. Jelas paham ya? Yang kedua, pertanyaan tadi, kalau perempuan lagi sholat kebuka auratnya, misal lagi ruku, tahu-tahu kedodoran. Nah, ya. Bagaimana? Boleh nggak narik lagi? Boleh. Kebuka aurat boleh langsung ditutup. Yang batal kalau kebuka nggak langsung ditutup. Jadi boleh langsung ditutup. Nah, masalahnya gini, dia nggak sadar kebuka auratnya. Kalau nggak sadar, dimaaf. Ya. Kalau nggak sadar, kecuali ada yang bilangin, tadi kaki lo kelihatan. Nah, kalau setelah sholat ulang lagi sholatnya. Kalau ketika sholat tinggal tutup aja gitu ya. Jelas paham? Ya. Mungkin mau ditanya lagi? Nah? Iya betul, diniatin. Iya, kadang kita sholat nih, pas ruku ada orang laki-laki celengan yang kelihatan.
Setelah sholat bilangin, bang tadi celengan bagong abang kelihatan. ulang sholatnya gitu. Iya, itu tanda kita sayang. Iya, jadi kalau ada orang sholatnya salah kasih tahu gitu, bukan kasih tahu bukan. Ya, saya makanya kalau sholat nih ada imam, ya imam biasanya bukan imam masjid ya, imam jamaah aja ya. Wah ini pakai baju pendek nih, aneh udah nggak jamaah sama dia, udah aneh sholat sendiri aja mendingan. Gitu, karena apa? Karena ketika di sholat kita nggak sah bermakmum ame orang yang kita yakinin batal. Kalau buka aurat hukumnya batal, nggak sah, nggak terpenuhi syarat sah sholat. Itu makanya kita nih yang tahu pas ruku dia kebuka nih auratnya, mufarokoh, udah selesai sholat, nanti bang tadi abang kelihatan tuh itunya auratnya gitu ya, kasih tahu ya kalau perlu kasih sotong tahu bulat sotong. Dua-duanya makmum. Imamnya satu, makmumnya dua. Nah, terus yang makmum lihat imam. Nah. Oh. Lah enggak lah. Kalau kan nanti makmum posisinya. Yang batal siapa ya? Makmum kan? Iya, makmum nggak bisa membatalkan makmum yang lain. Tahu. Nih imam, makmum dua. Ceritanya formasinya nih 1-2-2 ya. Dua gitu kan. Posisi yang kelihatan auratnya kan yang pertama nih, yang belakang lihat nih. Yang ini nggak batal gara-gara dia. Ya, emang kalau orang satu kentut semasjid batal gitu kan kagak kan? Kecuali nih, iya ketahui nih. Ini bisa batal nih, satu kentut semasjid batal. Kasusnya gini nih, ketika om kentut, prut gitu bunyi kan. Ada nyeletuk, siapa tuh? Gitu. Yang nggak tuh, bukan gua gitu. Itu batal tuh, bareng-bareng tuh batal. Kasusnya begitu baru batal. Tapi kalau dia cuman nyium dong nih, gak husuk gitu, gitu doang gitu, nah itu nggak batal. Iya, walaupun nggak husuk tapi nggak batal. Makanya jamaah yang paling berjasa adalah yang menghirup semua kentutnya gitu. Nah itu, sehingga yang lain nggak nyium, itu pahlawan itu. Jelas ya, jadi nggak batal. Kalau yang batal kalau ngomong batal gitu ya. Boleh. Pakai mic dong. Mic yang ono. Tolong Ari, tolong Ari, tolong. Nah, iya. Apa namanya? Bacaan gitu saat bacaan. Allahu Akbar. Coca-Cola gitu kelihatan. Kita kan kudu ngeliat sujud deh. Bacanya wadimor. Gitu. Gimana itu? Iya. Jadi satu, buat orang yang sholat pakai baju bertulisan hukumnya makruh kalau ada baju yang nggak ada tulisannya. Kecuali memang baju atu-atunya. Kebetulan bawa bajunya baju markas kan gitu ya. Ayo ke bengkel hati, kata bapak. Ayo gitu. Nah, itu lah. Kalau ada baju lain pakai baju lain. Ya, kadang-kadang kita kan sholat ya nggak bawa baju lain kan, cuman itunya baju. Kita pakai sholat masih dimaaf. Kalau bisa cari yang paling belakang gitu. Paham nggak? Jadi jamaah nggak lihat belakang kita karena kita paling apa? Atau kita paling pojok tempat yang belakang nggak ada orang. Jelas satu paham itu. Nah, orang yang melihat bacaan di depannya itu nggak batal. Cuman memang mengganggu kehusyuan, bisa jadi makruh juga gitu. Ya makanya kalau kayak gitu contohnya merem di atas baju tulisan Coca-Cola, di bawah wadimor, sejadahnya wantek misalnya apa gitu. Semuanya nih tulisan semua nih, merem aja. Nah, itu ya. Demi kehusyuan. Ya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tolong mic-nya kasih. Ini MCK. Mau nanya. Ya, kayak Nanang Kosim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat kita sholat subuh nih, kita kan misalnya telat
udah ada rokaat kedua. Nah itu pas kita telat itu kita ikutin kunut kan ya. Nah kita pas 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 satu rokaatnya lagi itu kita pakai kunut lagi nggak ya? Jadi kalau kita lagi telat nggak boleh sholat. Ya, lagi telat soalnya. Nunggu bersih dulu ya. Ya, tapi tenang nggak terlambat. Terlambat. Ya. Namanya apa ya? Makmum masbuk. Jatuhnya tadi ya, kalau jatuh juga nggak bisa sholat tuh jatuh ini. Dia sholat di belakang makmum, di belakang imam. Masbuk nih. Ya, ketika imam selesai salam, dia diri kunut lagi. Jadi ngulang lagi 2 kali kunut gitu ya. Tapi kalau nggak kunut juga nggak apa-apa. Ya cuman sah, cuman kurang afdol ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya mungkin ada lagi. Ustaz Andi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kembali tentang masalah sholat jamak seperti yang semalam di Sevilet itu. Kan kita sholatnya isya dahulu nih. Nah ada isya sekarang. ada jamaah kita yang terlambat, terus dia mengira nih sholatnya maghrib dulu apa isya dulu ya. Sehingga yang terlambat itu Mas begitu kayaknya sholat maghrib nih, sehingga dia niatnya sholat maghrib dulu tuh. Sementara yang kita ini nih sholat isya, dia ngikut kita tapi dengan niat sholat maghrib dulu gitu. Terus apakah bersalahan kan bersalahan gitu? Iya baik. Terus boleh sekali lagi. Satu dulu, saya jawab dulu satu ya. Jadi gini, makmum tidak boleh jumlah rokaatnya lebih dikit dari imam. Ya, kalau kita sholat 4, makmumnya 3, berarti udah salah duluan. Makmumnya nggak sah, jelas. Makanya perlu nanya, ya, perlu nanya ini sholat apa gitu. Seandainya sekiranya begitu, lah kok kita udah salam nih, sholat lagi, jelas ya, gitu. Nah karena kasus kita kan semalam ada orang, makanya saya bilang semalam jangan sholat langsung isya. Saya udah bilang tuh, ntar dulu nungguin orang isya dulu gitu. Soalnya bukan kenapa, mereka ada nunggu nih dari maghrib sampai isya, kita kucuk-kucuk datang banyak, ya nggak adab kita kalau kita sholat maghrib dulu, dia udah nungguin lama. Adabnya gimana? Dah biarin dulu, makanya saya isya dulu gitu. Padahal saya udah bilang tungguin dulu, nggak apa-apa kan kita udah jamak takhir, gitu. Jelas paham ya? Jadi adabnya begitu. Ini ngomongin adab nih ya. Padahal kita layak-layak aja sholat isya dulu gitu. Cuman tadi maghrib dulu. Cuman karena posisinya begitu, akhirnya kita sholat isya dulu mengikuti jamaah yang udah hadir di situ gitu ya. Baik, satu lagi. Pertanyaan keduanya berkenaan dengan sholat jamaah juga seperti kemarin sholat Jumat. Nah, kan kita sholat Jumat tuh, selesai sholat Jumat kan ada yang sholat jamaah asarnya kan gitu. Nah, ini ada orang misalnya setelah sholat Jumat dia zikir terus selesai. Tadinya awalnya nggak ada niatan untuk menjamak sholat, betul. Terus sehingga jamaahnya sekalian deh. Iya. Udah ada jarak jeda waktu gitu. Betul. Sehingga dia sholat aja tuh, sholat jamak asar gitu. Bagaimana hukum jamaknya? Baik. Kemarin kita ya kan di antara syarat-syarat sholat jamak adalah alla yakuna fasal, tidak ada fasal jedah antara dua sholat. Ya, nggak boleh ada apa? Jedah. Jadi ketika orang setelah sholat zuhur langsung qomat, sampai Ali bingung kan, qomat lagi katanya gitu Ali. Laporan ke atas, bang mau sholatnya 2 kali bang gitu. Nah jadi habis sholat zuhur, assalamualaikum langsung qomat, agar tidak ada jedah. Nah kalau udah ada jedah, udah zikir, ada doa, apalagi zikirnya panjang sampai ilahilas, tulil firdausi ahla, itu udah terlalu lama. Nah nggak boleh jamak. Makanya lihat ya kemarin saya habis salam langsung diri. Kenapa langsung diri? Nah itu jamak. Ya. Jelas paham? Jadi harus langsung. Kalaupun sekiranya jedahnya nggak boleh panjang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja, sudah 7:30. Baik, kita akhiri ya dengan ditutup dengan MC. Tafadhol MC itu. Ya, terima kasih banyak guru atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dan juga dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan tutup dengan pembacaan doa oleh guru kita juga. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam majelis ini ataupun dalam podcast ini. Dan untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk selalu ditonton podcast kita, podcast Bengkel Hati.
karena banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari podcast ini, dan jangan lupa selalu di subscribe dan juga di komen dan juga di like, terutama di share ke teman-teman yang lain ya. Langsung saja untuk guru kita untuk pembacaan doa. Baik, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dari kemarin-kemarin semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan maghfuri, dalam keadaan suci dan keadaan bersih hatinya. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة شر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.